Bicara masalah sampel, teman-teman. Bicara masalah sampel, ternyata apa yang pernah saya dengar dari Mas Birto waktu itu gitu ya, bahwa di rumahnya dia itu sekarang sampel udah bertumpuk-tumpuk seiring dengan bertumbuhnya follower akun gitu ya teman-teman. Ternyata bener loh, sampel itu mulai berdatangan. Saya sendiri memang belum rame sampel gitu, tapi saat saya ngajuin, terus kadang-kadang saya tiba-tiba di kontak gitu ya. Kayak yang di kontak saya tuh apa nih? Kayak ini di kontak, terus mana lagi ya? Ada chat-chat tertentu yang ngontek saya. Kalau nggak di ininya, di mana ya? Di TikToknya di kontak, bah, beliau nawarin kayak gitu ya. Mana ya? Saya juga kadang nggak merhatiin, terus pas sudah tak loh, ada chat dari siapa nih, kayak bilang. Sebentar, saya ngeliat cek itu di mana ya? Kelihatan nggak? Kadang-kadang saya posisinya nggak hafal. Intinya bahwasanya saat kita belum punya sampel, belum punya produk tuh mimpinya aku dulu gitu ya, benar-benar berharap banget punya sampel. Terus mikir lagi bahwa sampel itu ternyata bisa mempergunakan produk-produk yang kita pakai sehari-hari. Contoh nyata nih, istriku waktu itu, aku di rumah kan, istriku ke kantor masihan, sedangkan aku belajar usaha di rumah gitu ya. Dan waktu itu si bunda istriku itu beliin ini, suruh pakai kulkas, dan sampai sekarang nggak tak pakai nih teman. Ini cuma tak buat konten. Ternyata gitu ya teman-teman, sampel itu bisa begitu gitu loh. Produk yang ada di rumah kita bisa jadikan konten. Punyanya ini udah gempur ini aja, nggak ngelanggar saat kita nggak re-upload. Re-upload tuh gimana? Re-upload tuh kita record satu, besok upload lagi dengan video yang sama rekaman itu. Tapi kita record lagi nggak apa-apa. Itu nggak re-upload. Jadi benar-benar baru gitu loh. Kalau sampelnya mau berapapun video, setauku sampai saat ini nggak ada larangan satu sampel berapa video, mau 100, 200, 2000, 3000 terus di setiap hari kayak gitu. Itu pun namanya, contoh teman-teman yang jualan kaos kaki gitu. Paling ya kaosnya itu aja terus. Nggak masalah toh. Videonya itu terus. Nah, akhirnya saya kepikir lagi, ya intinya gitu ya, bahwasanya saat awal-awal TikTokan itu bingung dengan nggak punya sampel. Tapi teman-teman, saya kemarin dengerin juga siapa yang ngomong gitu ya. Tapi menurut aku bener juga bahwasanya kita mau usaha apapun sebenarnya kan butuh modal teman-teman. Mau jualan ya, coba bayangkan jualan di pinggir jalan aja berapa coba modalnya? Berjuta-juta loh. Misalkan mau jualan contoh lah bubur, belum beli mangkoknya, beli macam-macamnya, itu pasti mengeluarkan udah jutaan, bahkan berapa kali juta gitu ya. Nah sedangkan TikTok yang masa kita benar-benar nggak ada modal, nggak mau beli barang, yang kadang belinya tuh cuma 9.000, tisu 30.000, lah itu kan wajar. Logiknya gitu teman-teman, logikanya. Saya bilang, terus kita beli, kita jadikan video. Sebenarnya TikTok ini sangat sangat murah untuk modal itu. Dan mental pertama itu, mental kedua kita nggak selalu dengan minta-minta. Dan pada saat kita minta gitu ya teman-teman, ya mereka juga berhitung si seller nih. Oh, ini orang sudah dikenal belum? Terus bisa menjual nggak belum ya gitu kan? Udah yakin belum? Mereka juga ngasih, kadang-kadang ditolak. Jujur saya sendiri sesekali waktu ngajuin jadi tolak gitu. Tapi saya berpikir lagi, kayak sekarang loh, kok tiba-tiba saya dihubungin nih. Beberapa seller ngubungin ngasih produk. Terus saya tadi agak ruwet ya. Ternyata ada yang ngubungin tapi dengan syarat bla 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 bla. Waduh, nih caranya begini, ujung-ujungnya saya diatur nih. Dan saya termasuk orang yang nggak suka diatur-atur banget gitu. Bukan saya nggak tahu aturan, tetapi gile, ini harus videonya seperti ini, 60 detik. Terus angle-nya nggak boleh berantakan. Nah, ini kondisi rumah saya sebegini adanya gitu kan. Anjir nih, mendingan gue beli dah gitu. Jujur dalam hati gue berontak. Wah, udah gitu waktu itu ngasih drive. Caranya ini aturan mainnya tuh ditaruh di drive, terus saya klik nggak bisa. Ini apa lagi gitu. Udah daripada begitu share aja di WA aturanmu apa gitu loh. Ini udah lama banget tiba-tiba nanti ngontek. Bukan berarti saya itu nggak ini. Terus ada background macam-macam, ada warnanya ini segala macam. Terus menyebutkannya harus ini. Wah, gendeng juga nih.
kalau kayak gini caranya diatur, padahal dia cuma ngasih sampel, tapi kita ngasih, dan hak mereka sebenarnya itu haknya beliau, cuman kamu nggak nyaman, mendingan gue nggak usah lah kayak gitu. Saya juga belum tahu bisa ngejual produknya apa enggak kayak gitu kan. Terus bukan berarti saya nggak ini sama seller gitu, nggak appreciate, cuman bagi saya kalau terlalu ruwet-ruwet, mendingan kita beli teman-teman, ya nggak. Mental gratisan ini kadang-kadang kacrut juga gitu, bikin kita jadi apa ya, kita kan nggak nyaman juga diatur-atur, terlalu diatur-atur gitu, sedangkan kita nggak tahu. Mendingan beli produk aja. Salah satu trikinya siapa ya? Tadi chatnya langsung tak delete, berarti ada ke WA kan, tak delete. Tak delete teman-teman. Aku malas ngadepin, nih bikin konten udah ruwet, malah aturan main banyak. Mendingan saya beli. Jujur mendingan saya beli aja. Bukan berarti saya punya duit, enggak. Tapi kan kita ya memang beli sesuatu yang kita cocok, terus kita pasarin. Aku nih kemarin kayak gini beli kayak gini ya. Ini aku sebenarnya kan aku butuh juga buat mijet-mijet teman-teman. Kayak gini pijet-pijet. Nah ini juga contoh nih. Beli kayak ginian cuma 9.000 teman-teman ya. Masa kita nggak bisa jajan kita, mungkin teman-teman kalau yang rokok gitu, beli rokok satu bungkus udah berapa gitu kan. Beli kayak gini sedikit masa nggak mampu lah. Misalnya kan kalau kita niatin, insya Allah kita, yang pasti kedua adalah jangan bermental gratisan. Terus coba kalau sudah kayak Mas Bir tuh yang udah followernya gede, yang sudah orang siapapun udah ngirim barang, sampai kata beliau kadang-kadang dia kan nggak mau nge-review kalau produk-produk nggak bagus, misalkan produk-produk ternyata memang ya nggak sesuai dengan standar dia lah, apa gimana, mungkin kualitinya kurang gitu. Akhirnya dia juga nggak mau kan. Ya wes, ujung-ujungnya apa? Produk dikembalikan. Bayangin nggak? Sampean dikirimin produk terus-terusan, terus sampai nggak nge-review, satu sisi kan nggak enak juga. Mau nge-review, wah ini nggak cocok, barangnya nggak bagus. Bayangkan, pada saat kita sudah titik di situ, mendingan kita beli sampel kalau udah kayak gitu. Bener nggak? Produk yang gue jual kan, kita sampel pun juga kalau udah paham bener teman-teman kan. Misalkan kalau teman-teman pakai kalau data, ini adalah produk apa yang lagi laris, lagi bagus, penjualannya, kita beli itu dong. Bukan produk lain yang ngawur-ngawuran, kita semua produk kirimkan kita belum tentu ngejual, dan pada saat kita nggak bisa nge-review kan kacau juga, ada beban mental pastinya. Dalam satu sini, ternyata saat kita bertumbuh bukan masalah sampel-sampel yang itu lagi, kita pun sampel juga harus memilah dan memilih, tidak bisa semua kita terima. Nah teman-teman, yang ingin saya ajak teman-teman berpikir adalah sampel ya kalau dapat alhamdulillah, tapi kalau nggak dapat ya tetap harus bermodal, karena sebenarnya TikTok ini adalah bisnis. Kalau kita bangun bisnis, bangun usaha perlu modal, dan TikTok ini sangat minim untuk modalnya. Kayak gini 9.000, mungkin kita modal 100.000 itu udah beli berapa pieces? Bener nggak? Ini alat cuma 11.000. Plastik sampah 8.000 teman-teman, gokil anjir dulu. Dan kepikir-pikir gendeng juga ya. 30.000 dapat tisu, dibikin konten unlimited. Wah, kacau nih kan. Ini kalau aku madu, over aku beli juga nih. Dulu beli madu ini lumayan juga nih. Berapa nih? 100 lebih loh ini. Beli. Gokil gitu. Ini madu gratis nih, sampel. Ini juga belum, udah penjualan ini nggak nyaman juga gini nih. Kita mau udah gempur macam-macam, ya belum kali baru satu, bayangkan. Sedih juga kan? Nah kalau garam ini karena saya udah laku banyak, waktu itu juga di overall malah salah satu produk winning saya ini, garam ini mereka udah malah ngontek saya setelah udah tahu gini. Kalau ngontek, dan contoh cantik lagi. Ini ada chat. Mau ngapain dia tuh? Selamat siang Kak, kenalin, aku salah dari tim TikTok Affiliate Partner Campaign Linkping. Tim kami mengelihat akun kakak untuk video produk Polki Indonesia, trafficnya sangat bagus. Perasaan biasa aja lah. Wah ini kayak gini-gini nih. Intinya dia ngajak kerjasama, mau di-upload bla-bla-bla nih, baca tuh. Dan cara menautkan link, soalnya suruh nautin link. Wah sembola kayak ini kan ada. Terus nih. Ini apa? Happy Beauty yang mana nih? Oh ini Alame. Nah ini yang kemarin ini. Aku dapat sampel dari sini sampai kena pelanggaran berkali-kali yang saya bilang kemarin ya. Bahwa di sini ada kayak obat kuat pria dewasa nih, meningkatkan stamina. Wes kena pelanggaran jebret-jebret sampai nggak bisa jual, keranjang kuning lenyap. Nah ini ternyata kayak gini. Mereka chat ngontek. Intinya ngontek dan jadilah gitu. Halimbi nih yang dikasih madu juga nih, kontennya cuma satu ya, terus di-up-kan ini Kak. Nah dia nanya konten cuma satu, baru sampai kemarin. Intinya dia udah ngasih ini, terus
Macem-macem nih. Rusa Maju ini apa? Dia kayaknya Rusa Maju juga ngasih juga nih. Apa aku beli apa lupa aku nih. Ya kayak gitu nih. Intinya teman-teman, Apple itu lama-lama ya kita dikasih gitu loh. Tapi yang namanya orang ngasih ya harus yang ini dulu. Ini sebenarnya ada nih Kurma Alif, Skala Shop, Pusat Belanjamu. Ini yang nyuruh masarin produk mereka gitu. Bahkan kalau aku okein, kami tertarik berkolaborasi dengan akun TikTok kakak untuk mempromosikan produk kami yang baru viral dengan komisi 10%. Berikut produk yang ingin kami promosikan. Garam Himalaya 1 free 110. Tokopedia, jika tertarik kabari aku ya. Nah, ini dari Garam Himalaya ternyata. Nah itu teman-teman, ada aja jalan ceritanya. Intinya sebenarnya aku pengen ngomongin masalah ternyata sampel itu bisa datang beneran gitu teman-teman. Ya. Oke, see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.